Teman-teman, mungkin ada di antara Anda yang mengenal pohon atau daun yang ada di belakang saya itu ya. Iya, itu benar. Jadi itu adalah pohon atau daun jarak. Pohon jarak atau daun jarak itu ada beberapa macam ya. Di antaranya ada jarak pagar, kemudian ada juga yang namanya jarak merah. Nah, tentang pohon jarak ini kenapa dinamakan jarak pagar? Karena memang kebanyakan masyarakat kita yang punya pekarangan gitu ya. Misalkan keliling ini punya pekarangan persegi gitu, persegi 4. Nah, kemudian di pinggir-pinggirnya itulah ditanami dengan tanaman jarak, sehingga orang menyebutnya gampangannya ya sudah itu jarak pagar gitu ya. Karena sebagai pagar batas pekarangan. Nah, kita akan lihat nanti bagaimana sih bisnis pohon jarak itu ya. Apakah memang menguntungkan atau tidak kan gitu ya. Tapi sebelum ke sana saya akan berbicara sedikit ya tentang jarak ini. Karena bagaimanapun juga jarak itu hampir sama dengan apapun ya. Dengan pisau juga sama. Kalau dipakai baik ya baik, kalau dipakai buruk ya jadinya buruk kan gitu. Nah, ini untuk Anda yang lahir di tahun 70-an gitu ya. Atau masa kecilnya tahun 80-an, mungkin punya pengalaman yang sama, yang menarik yang ingin saya sampaikan. Jadi ketika kita tahun 80-an masih kecil gitu ya, kita jalan-jalan anak-anak itu ya, berlima apa bertujuh gitu. Nah, ketika kita jalan-jalan berlima atau bertujuh itu, untuk generasi milenial jangan dibayangkan bahwa mainannya akan sama dengan kalian ya, karena pada tahun itu mainan itu sangat minim sekali. Jadi kalau sekarang banyak gadget, banyak HP, banyak gamebot atau yang lainnya ya, PS dan segala macamnya. Nah, waktu itu nggak ada sama sekali yang namanya PS dan segala macamnya, itu nggak ada. Yang ada paling nonton televisi ya, TV-nya juga cuma satu stasiunnya, TVRI. Belum ada televisi swasta semacam ini. Jadi yang paling menyenangkan waktu itu ya bermain bersama-sama, mesti bersosialisasi dengan teman-teman ya, dan biasanya berkelompok atau tetanggaan gitu ya, bertujuh, bersepuluh gitu. Nah, waktu itu kita berlima apa bertujuh gitu main ke sawah, kemudian tanpa terasa melewati batas pekarangan. Nah, ketika melewati batas pekarangan itulah kita melihat ada pohon jarak yang sudah berbuah gitu ya. Ya tingginya paling setinggi saya sekarang ini gitu ya, dan sudah berbuah. Nah, ketika itu kayaknya ada satu orang yang somplak gitu ya. Jadi kalau saya ingat ya lucu. Jadi katanya begini, pohon jarak ini dalam bahasa Jawa tapi bahasa Indonesianya begini kurang lebihnya. Pohon jarak ini enak loh. Buahnya itu kayak kacang tanah gitu. Katanya kayak kacang tanah. Nah, waktu itu kita ya percaya ya, yang lain percaya. Iya dah. Iya, coba aja. Akhirnya diambillah beberapa butir buah jarak itu. Masih basah, masih basah. Kemudian dikupas. Nah, setelah dikupas kan ada bijinya di dalamnya itu. Kemudian dicicipi oleh beberapa orang itu. Mencicipinya nggak banyak kok. Paling seujung kuku, seujung jari kelingking ya. Seujung jari kelingking itu. Kemudian dimakan. Ya sedikit. Ya memang terasa seperti kacang tanah. Kayak kacang tanah gitu. Jadi buah jarak pagar itu rasanya kayak kacang tanah gitu ya. Nah, karena enak, sedikit kan gitu ya. Wah, kayak kacang tanah. Iya bener ini. Maka dimakanlah beberapa butir kan gitu. Nah, tahu-tahu setelah beberapa saat kepalanya pada pusing semua. Jadi kita bertujuh itu jalan agak pusing kepalanya gitu ya, agak pusing kemudian sampailah di sekolah. Jadi sekolahan itu kan tidak seperti sekarang ada pagernya gitu ya. Sekolah waktu itu terbuka dan di pinggir sawah. Kita akhirnya masuk ke halaman sekolah, kemudian berteduh di bawah teras sekolah. Jadi kita duduk gitu selonjoran, ada yang tidak kuat sudah pusing kepalanya, tiduran gitu kan. Terus ada yang tahu, jadi orang yang lebih dewasa tahu, ngapain kalian kok tidur di teras sekolah kan gitu. Enggak pak, makan kacang katanya gitu kan, ada yang satu nyeletuk gitu. Ternyata masih ada beberapa butir buah jarak. Dimarah-marahin kemudian disuruh pulang. Ini dipikir apa, buah jarak ini bisa bikin orang mabuk kan gitu ya. Ya akhirnya pulanglah kita dan ribut satu RT itu ribut karena kita kan bertetanggaan gitu ya. Ribut karena ketahuan kita makan buah jarak. Ya itu tadi. Jadi buah jarak sebetulnya memang bermanfaat, tetapi kita disalahgunakan tanpa terasa. Penyalahgunaan yang tidak disengaja akhirnya bikin mabuk gitu ya. Bikin ya seperti itulah. Akhirnya
sampai sore hari kita dicarikan ini apa, degan hijau, kemudian kita minum, ya sudah sembuh kan gitu ya. Ini apa, ceritanya semacam itu. Nah, oke, sekarang kita masuk ke bisnisnya. Jadi buah jarak ini teman-teman, pohon jarak ya, jarak pagar ini memang buahnya mengandung biodiesel. Jadi dipakai bahan untuk biodiesel atau minyak diesel gitu ya. Dan memang harus dibudidayakan untuk bisa jadi biodiesel. Memang ini sudah beberapa tahun yang lalu ya, bahkan mungkin ya belasan tahun yang lalu sudah muncul penggunaan buah jarak sebagai bahan biodiesel. Nah, itu yang ini apa, yang kita dapatkan bahwa memang seperti itu kondisinya. Nah, buah jarak ini teman-teman, kalau ditanam memang ini apa, dalam 1 hektar itu bisa menghasilkan bertahap ya. Satu tahun pertama ketika kita tanam kemudian panen, maka paling tahun pertama panen menghasilkan setengah ton buah jarak ya, biji jarak itu setengah ton biji jarak sampai 1 ton. Kemudian akan terus berlangsung sampai sekitar panen yang tahun kelima itu baru bisa didapatkan sekitar 5 ton per hektarnya. Nah, Anda yang ingin tahu seberapa besar biji jarak, kemudian juga harganya berapa per kilogramnya, bisa dicek di internet ya, banyak di situ per kilogramnya belasan ribu sampai sekitar 20-25 gitu ya, paling mentok sebegitu biasanya. Nah, itu semua banyak kegunaannya, bukan hanya untuk biodiesel tetapi juga untuk hal yang lainnya, termasuk daunnya juga. Nah, itu yang dari sisi bisnisnya. Nah, kemudian kita akan bicara tentang filosofinya buah jarak gitu ya. Jadi ada filosofi atau peribahasa dalam bahasa Jawa yang kontekstualnya itu menyeluruh ya, internasional, universal. Jadi tunggak jarak merajak, tunggak jati mati kan gitu. Maksudnya apa gitu ya? Itu kan bahasa Jawa, tunggak jarak merajak, tunggak jati mati. Jadi tunasnya buah jarak itu kalau kita potong gitu ya, tunasnya akan merajak. Merajak itu banyak sekali gitu. Keluar tunasnya itu kan banyak sekali. Makanya menanam pohon jarak itu gampang, dipotong kemudian ditancepin gitu, biasanya akan tumbuh. Karena sebutannya tunggak jarak merajak, jadi gampang tumbuh gitu ya, gampang tumbuh dan membesar. Kalau dalam bahasanya ngerempayak begitu banyak gitu ya. Nah, tunggak jati mati. Jadi kalau kita memotong pohon jati ya mati sudah gitu ya. Kita panen pohon jati, kita potong, dia nggak akan bertunas lagi. Nah, itu artinya sebetulnya bahwa sekarang ini banyak sekali orang dari pimpinan-pimpinan yang ada di masyarakat ya, pimpinan apapun lah itu, pimpinan perusahaan lah, pimpinan politik lah, pimpinan publik dan segala macamnya, pimpinan organisasi apapun gitu ya, itu sekarang seperti tunggak jarak merajak. Artinya dari orang biasa bisa tumbuh jadi seorang pemimpin bangsa kan gitu. Itu yang disebut dengan tunggak jarak merajak. Begini, jarak itu kan pohon biasa, tanaman biasa ya, bukan tanaman yang istimewa, meskipun sekarang sudah banyak ditemukan manfaat dari jarak itu sendiri. Tapi kalau dibandingkan dengan pohon jati ya memang mahalan pohon jati kan gitu ya. Satu batang pohon jati dibandingkan dengan beberapa batang pohon jarak tentu saja tidak sebanding, masih bagusan pohon jati kan gitu. Nah, itu disamakan atau diibaratkan dengan status sosial masing-masing individu gitu ya. Jadi kalau orang-orang biasa ya diibaratkan sebuah batang atau batang pohon jarak yang tidak ada nilainya, tidak ada derajatnya, tidak ada pangkatnya. Tetapi justru dari situlah kemudian muncul pemimpin-pemimpin besar, pemimpin-pemimpin bangsa ini dari orang-orang biasa, dari masyarakat biasa. Makanya disebutkan tunggak jarak merajak, tunggak jati mati. Dari orang-orang yang besar belum tentu bisa menghasilkan generasi yang besar juga, karena tergantung juga nanti kan gitu, sehingga diibaratkan tunggak jati mati, tunggak jarak merajak. Nah, artinya bagi siapapun teman-teman generasi milenial sekarang ini, meskipun kita terlahir dari orang-orang biasa, dari masyarakat biasa, tidak perlu khawatir, karena banyak contoh yang memunculkan bahwa orang-orang pimpinan yang ada di perusahaan, di organisasi muncul dari keturunan orang-orang biasa. Dan peribahasa ini kan tentu saja diambil dari kondisi masyarakat gitu ya, sehingga muncul tunggak jarak merajak gitu ya. Merajak itu artinya ya tadi itu, meskipun orang biasa akan bisa menumbuhkan pimpinan-pimpinan yang besar. Jadi dua sisi ya,
Anda yang terlahir sebagai orang biasa gitu ya. Contoh yang paling gampang beginilah, masuk akademi militer itu kan diidam-idamkan banyak generasi muda ya. Dan ternyata yang masuk ke akademi militer atau akademi kepolisian bukan saja dari anak-anak seorang pejabat atau seorang pemimpin bangsa, tapi dari masyarakat biasa, dari petani, dari pedagang. Ternyata mereka bisa masuk ke sana ya. Beberapa contoh diantaranya ada seorang lulusan akademi kepolisian, ternyata ibunya hanya jualan ayam. Maaf, bukan hanya, tapi pekerjaannya memang jualan ayam di pasar gitu ya. Dan ternyata dia bisa menghasilkan atau bisa menciptakan seorang anak yang masuk akademi kepolisian. Kemudian juga ada yang seorang pilot gitu ya. Ternyata keluarganya adalah keluarga biasa saja, pedagang yang ada di pasar. Nah, itu menunjukkan bahwa tunggak jarak melacak. Artinya sekali lagi, untuk teman-teman yang generasi milenial terlahir dari keluarga biasa, nggak perlu khawatir karena tetap saja punya kesempatan yang sama dengan orang-orang yang terlahir dari orang-orang yang sudah besar. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.